Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kita ini, kita akan mempelajari tentang piranti keluaran atau output device. Piranti keluaran atau output device di sini yaitu piranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data atau perintah pada komputer. Berdasarkan hasil keluarannya, piranti keluaran dapat digolongkan menjadi dua, yaitu soft copy dan hard copy. Soft copy yaitu menghasilkan keluaran berupa tampilan pada monitor atau berupa suara. Yang kedua, hard copy yaitu memberikan keluaran berupa bahan cetakan seperti kertas, plastik transparan, mikrofilm atau microfiche. Nah, untuk jenis piranti keluaran di sini untuk yang soft copy yaitu terdiri atas monitor dan audio. Untuk monitor di sini terbagi dua, yaitu ada cathode ray tube atau CRT dan juga ada flat panel display. Ini untuk yang soft copy. Sedangkan yang hard copy ini ada tiga diantaranya, yaitu printer, plotter, dan komputer out microfilm. Printer di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada impact, thermal, inkjet, laser, dan multifungsi. Lalu plotter di sini ada pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. Kita awali dulu yaitu jenis piranti keluaran monitor. Monitor termasuk ke dalam piranti keluaran soft copy. Berdasarkan teknologi pembuatan monitor dibedakan menjadi dua, yaitu CRT atau cathode ray tube dan layar datar atau flat panel display. Layar datar ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada LCD, L, dan plasma. Ukuran monitor. Ukuran monitor seperti ukuran televisi, yakni didasarkan pada panjang diagonal area. Jadi panjang diagonal monitor atau TV sama. Ini kalau panjangnya 14 in berarti ukuran monitor atau televisinya yaitu 14 in. Monitor desktop umumnya di sini ada 14 inci, 15, 17, 19 dan 21. Nah, mungkin sekarang ada ukuran yang lain. Kalau untuk ukuran laptop biasanya 12,1, 13,3 inci dan 14,1. Untuk notebook biasanya berukuran 10 inci. Kemudian resolusi monitor. Untuk resolusi monitor di sini ditentukan oleh jumlah piksel atau picture element yang merupakan titik terkecil penghasil tampilan di layar. Nah, untuk resolusi untuk piksel bentuknya jadi seperti ini. Jadi sebenarnya monitor itu terdiri dari kotak-kotak ini. Nah, satu kotak terkecil ini namanya piksel. Contohnya di sini yaitu resolusi 1024 kali 768, berarti monitor mengandung 1024 baris piksel dan 768 kolom piksel. Dengan kata lain, jumlah piksel yang menyusun monitor sebanyak 1024 kali 768. Semakin tinggi resolusinya, maka semakin bagus tampilan pada monitor. Ini keterangan resolusi monitor. Di sini ada CGA atau Color Graphic Adapter. Ini dibuat oleh IBM tahun 1981. Memiliki 4 variasi warna dengan resolusi 320 kali 200. Kemudian ada EGA atau Enhanced Graphic Adapter. Ini muncul tahun 1984 dengan kemampuan 16 warna berbeda dengan resolusi 640 kali 350 piksel. Lalu VGA, Video Graphic Adapter, ini muncul pada tahun 1987, digunakan pada komputer 80386 atau 80486.
Lalu ada SVGA atau Super Video Graphic Array. Ini memiliki jumlah piksel 800 x 600. Monitor ini menghasilkan 16 juta warna, lazim pada monitor 14 dan 15 inci. Lalu ada XGA atau Extended Graphic Array, memiliki jumlah piksel 1024 x 768 dan dapat menghasilkan 65.536 warna, lazim pada monitor 17 dan 19 inci. Lalu ada SXGA atau Super Extended Graphic Array, memiliki jumlah piksel 1280 x 1024 yang digunakan pada monitor 19 dan 21 inci. Lalu ada UXGA atau Ultra Extended Graphic Array. Ini memiliki jumlah piksel 1600 x 1200 yang digunakan pada monitor 21 inci, dirancang untuk desain grafis. Lalu dikenal istilah dot speed atau DP. Dot speed menunjukkan jarak antar dua piksel. Semakin dekat jaraknya, maka gambar pada monitor semakin halus. Contohnya, dot pitch 28 dp berarti jarak antar piksel adalah 28/100 mm. Nah, ini contoh dot speed. Di sini pada gambar A, ini jarak antar pikselnya ini renggang. Jadi kita bisa melihat jarak antar satu piksel dengan piksel yang lain. Nah, pada yang B ini jarak antar piksel lebih sempit. Ya, jadi kita tidak bisa melihat jarak antar satu piksel dengan piksel yang lain. Makanya di sini semakin dekat jarak dot pitch-nya, maka gambar pada monitor semakin halus. Karena kita tidak bisa melihat jarak antar piksel tadi. Lalu ada istilah kecepatan refresh, yaitu menunjukkan jumlah pembayaran ulang piksel per detik sehingga tampilan layar semakin jelas. Semakin tinggi kecepatan refresh, maka tampilan layar akan terlihat lebih nyata. Kecepatan refresh dinyatakan dalam satuan Hz. Monitor dengan kualitas bagus akan memiliki kecepatan refresh 75 Hz, yang berarti dalam 1 detik citra atau gambar pada monitor akan ditampilkan sebanyak 75 kali. Pada teknologi monitor muncul dua istilah, yaitu interlaced dan non-interlaced. Interlaced monitor di sini yaitu jenis monitor yang menampilkan informasi dalam layar melalui dua tahapan. Sedangkan non-interlaced monitor yaitu jenis monitor yang menampilkan informasi layar dalam satu tahapan. Contohnya di sini televisi memerlukan interlaced agar gambar dapat terlihat dengan jelas. Lalu ada color depth atau kedalaman warna monitor. Jumlah bit dipergunakan untuk menyimpan ketentuan tentang sebuah piksel, menentukan banyaknya variasi warna yang dapat dihasilkan oleh sebuah monitor. Jumlah bit ini disebut sebagai kedalaman warna atau depth color. Selain monitor, warna dan resolusi gambar pada layar ditentukan oleh graphic adapter card, yang merupakan piranti antarmuka penghubung monitor dengan komputer. Untuk kedalaman warna, di sini ada keterangan jumlah bit 1, jumlah variasi warnanya di sini 2 atau monokrom. Jumlah bit 2 di sini variasi warnanya ada 4 atau CGE. Jumlah bit 4 mempunyai variasi warna sampai jumlah bit 32 mempunyai variasi warna 16.770.216. Nah, kedalaman warna 32 merupakan mode grafis khusus yang sering dipergunakan pada video digital, animasi, dan video game untuk memberikan efek-efek tertentu. 24 bit untuk warna piksel
dan 8 bit untuk efek gradasi pada gambar atau objek. Monitor tabung atau CRT atau monitor catut raitub. Monitor CRT memiliki layar yang terbuat dari tabung hampa sama seperti pada pesawat televisi. Hal ini membuat layar monitor CRT memiliki ukuran yang relatif lebih besar dibandingkan dengan monitor LCD. Gemuk monitornya. Lalu ini monitor layar datar LCD atau liquid crystal display. Layar LCD memanfaatkan dua keping bahan yang terpolarisasi dengan ditambah dengan cairan kristal di antara keping tersebut. Sinyal listrik yang dilewatkan melalui cairan kristal akan membuat kristal yang ada di dalamnya mencegat bahaya yang lewat. Oleh karena itu, tampilan LCD jenis monokrom biasanya berupa citra berwarna biru atau gelap dengan latar belakang abu-abu muda. Monitor LCD dibagi menjadi dua jenis, yaitu passive matrix dan active matrix. Passive matrix terdapat sederetan monitor transistor di atas atau sumbu X dan di samping kiri atau sumbu Y monitor. Lalu sedangkan active matrix yaitu menggunakan teknologi TFT atau thin film transistor. Lalu ada monitor plasma dan elektroluminescent. Monitor plasma ini menggunakan gas untuk mengeluarkan cahaya. Teknologi ini juga diterapkan pada televisi dan layar lebar. Monitor L mengandung bahan yang bercahaya manakala dialiri arus listrik. Sebuah piksel terbentuk pada layar saat arus listrik dikirim ke perpotongan baris dan kolom yang sesuai. Ini perbedaan dari beberapa monitor. Kalau monitor CRT ini harganya murah, warna lebih akurat dan tajam, resolusi monitor fleksibel, perawatan mudah, bebas dead pixel, ghosting dan viewing angle. Kalau LCD di sini kualitas gambar lebih jernih dan tajam, menghasilkan warna yang lebih realistis. Sinar yang dipancarkan oleh LCD tidak melelahkan mata, konsumsi listrik lebih hemat, pengaturan display user friendly, dimensi yang tipis dan ringan sehingga menghemat ruang, teknologi anti glare atau tanpa bayangan, tidak ada radiasi yang dipancarkan. Lalu kalau LED ini kontras gambar yang sangat tajam hingga jutaan piksel, konsumsi listrik yang lebih hemat dibanding LCD, usia pemakaian LED lebih panjang, ukuran yang lebih slim, lebih ringan daripada LCD, pencahayaan lebih baik dibandingkan LCD, dan lebih ramah lingkungan. Lalu kita beralih ke jenis piranti keluaran audio. Piranti audio dapat menghasilkan suara digital hingga musik. Piranti ini memerlukan adanya kartu suara, perangkat lunak, dan speaker. Melalui teknologi ini dimungkinkan untuk mengonversi dari teks menjadi suara. Jadi beberapa jenis piranti audio, misalkan di sini speaker. Nah, ini bentuk-bentuknya seperti ini. Lalu jenis piranti keluaran printer. Printer adalah piranti yang biasa digunakan untuk membuat cetakan pada kertas. Berdasarkan teknologi percetakannya, piranti printer dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu impact, thermal, inkjet, laser, dan multifungsi. Nah,
Untuk printer impact bentuknya seperti ini. Nah, printer impact atau hammer, pencetakan dilakukan dengan memukulkan sekelompok pin atau jarum ke pita tinta. Letak-letak pin ini sangat berdekatan sehingga membuat tampilan huruf relatif tidak terputus. Jumlah pin antara 9 hingga 24 pin. Semakin banyak jumlah pin, maka hasil pencetakan semakin halus. Printer ini sangat berisik. Kemudian dapat mencetak pada gambar rangkap. Dapat mencetak pada kertas rangkap. Biaya operasi murah tetapi harga printer mahal. Yang termasuk kategori printer impact di sini yaitu dot matrix, Decibel, sama line printer. Untuk karakteristik printer impact di sini kecepatannya berkisar 50 sampai 500 Gbps. Kemudian kualitas pencetakan bergantung pada jumlah pin yang dimiliki printer. Printer dot matrix ini yang paling bagus memiliki 24 pin yang menghasilkan cetakan mendekati ketikan atau letter quality. Lalu printer thermal ini untuk menghasilkan cetakan berwarna. Printer thermal memerlukan kertas berlapis lilin atau parafin dan panas yang akan membakar titik-titik pada kertas. Untuk cetakan hitam putih, printer thermal tidak memerlukan kertas berlilin. Karena keindahan cetakannya, jadi printer thermal digunakan untuk mencetak foto, cover CD, dan citra eksklusif. Lalu printer inkjet, ini yang sering kita gunakan atau biasa disebut bubble jet atau dash jet, yaitu printer yang memberi cetakan dengan cara menyemprotkan titik-titik tinta yang bermuatan listrik ke kertas cetakan. Printer ini dapat digunakan untuk menghasilkan cetakan berwarna maupun hitam putih. Kemudian printer laser ini dirancang untuk mainframe, mempunyai kecepatan sekitar 229 halaman per menit, sedangkan untuk PC mempunyai kecepatan sekitar 4-25 halaman per menit. Beberapa printer laser dikenal dengan printer PostScript, yaitu bahasa printer yang dikembangkan Adobe System yang memungkinkan tulisan dapat diskalakan atau tulisan dapat diperbesar atau diperkecil atau diputar. Nah, ini perbandingan printer laser inkjet dan thermal. Untuk laser keuntungannya tidak berisik, kualitas bagus, dapat mencetak teks dan gambar, kecepatannya tinggi. Kelemahannya harga mahal terutama untuk warna. Untuk kecepatan 4-25 halaman per menit. Sedangkan inkjet ini juga tidak berisik, dapat mencetak teks dan grafis, relatif lebih murah dan juga cepat. Kelemahannya relatif lebih lambat, jumlah dot per inci lebih sedikit, untuk kecepatannya 1-4 halaman per menit. Sedangkan jenis printer thermal ini juga tidak berisik, kualitas warna sangat tinggi, kelemahannya kertas khusus, pelan, kecepatannya 4-5 halaman per menit. Kemudian ada printer multifungsi, ini yang banyak di pasaran untuk saat ini, yaitu jenis printer yang memiliki fungsi ganda, misalkan fotokopi, scan, dan fax, selain mencetak kertas tadi itu. Printer ini dapat menghemat biaya, tetapi jika salah satu mesin rusak, maka semua fungsi tadi bisa rusak juga atau tidak bisa dijalankan. Lalu plotter. Plotter di sini yaitu piranti keluaran yang dapat menghasilkan grafik atau gambar dengan kualitas tinggi dan berwarna. Plotter sering digunakan untuk membuat peta, gambar arsitektur, gambar ilustrasi 3 dimensi berukuran besar bagi printer. Berdasarkan cara kerjanya, plotter ini dibagi menjadi 3, yaitu plotter pena, plotter elektrostatis,
dan plotter thermal. Berdasarkan perkembangannya, plotter ini dibagi menjadi dua, yaitu plotter pemotong dan plotter format lebar. Nah, plotter pena bentuknya seperti ini. Ini memiliki satu pena atau sejumlah pena warna-warni untuk menggambar pada kertas atau plastik transparan. Plotter pena tidak membuat keluaran yang berbentuk pola titik-titik, tetapi keluaran berbentuk garis kontinu. Lalu untuk plotter elektrostatis, bentuknya seperti ini. Ini pada plotter elektrostatis ini kertas diletakkan pada kertas datar seperti meja. Keluaran dibuat dengan prinsip kerja seperti mesin fotokopi, yakni dengan memberi tegangan listrik pada kertas. Tegangan listrik tersebut yang akan menarik tinta untuk melekat di kertas, kemudian tinta dicairkan dengan pemanas. Kualitas plotter ini Kualitas plotter ini tidak sebagus plotter pena, tetapi memiliki kecepatan lebih tinggi. Plotter thermal. Plotter thermal ini menggunakan pin yang dipanasi secara elektronis. Kemudian pin tersebut dilewatkan pada jenis media yang peka terhadap panas sehingga terbentuk gambar. Plotter thermal dapat digunakan untuk mencetak pada kertas maupun film buram. Lalu plotter pemotong dapat sekaligus memotong vinil, karet, gabus, dan lain sebagainya. Contoh pemanfaatannya yaitu pada industri sepatu atau pakaian untuk memotong pola atau bahan sekaligus. Bentuknya seperti ini. Lalu plotter format lebar ini biasa digunakan untuk perusahaan grafis karena plotter jenis ini dapat membuat cetakan berwarna dalam kertas yang sangat lebar. Teknologi yang digunakan yaitu menyerupai printer inkjet ataupun plotter thermal. Yang terakhir yaitu komputer output microfilm atau COM, yaitu piranti yang menghasilkan gambar dalam gulungan mikrofilm atau pada microfiche yang berisi banyak halaman dalam setiap gambar. Ini gambar mikrofilm dengan ukuran 35 mm. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang piranti keluaran. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.